Yuk kita bedah sesuatu yang kita pakai setiap hari, tapi mungkin jarang banget kita pikirin. Jaringan kabel tersembunyi yang ngalirin listrik dan data ke semua perangkat kita. Dari mulai HP sampai seluruh kota. Langsung aja kita bongkar dunia perkabelan ini. Pernah kepikiran nggak sih, di balik setiap saklar lampu dan di bawah trotoar yang kita injak, ada dunia kabel yang super rumit dan masing-masing itu dirancang khusus buat tugasnya sendiri-sendiri. Nah, kita akan mulai perjalanan ini dari yang paling dekat sama kita. Nah, ini dia nih, kabel NIM. Kalau kalian pernah lihat ada kerjaan listrik di rumah, kayaknya kalian pasti pernah lihat deh kabel putih ini. Ini tuh ibaratnya pekerja keras di balik tembok kita. Dan dari sinilah kita akan mulai ngerti gimana semuanya saling terhubung. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kita lihat kabel-kabel paling simpel yang jadi fondasi instalasi listrik di rumah. Paham yang ini bakal jadi kunci buat ngerti semuanya. Jadi gini, mau sekecil atau serumit apapun kabelnya, intinya cuma ada dua bagian penting. Pertama ada konduktor, biasanya dari tembaga, ini jalan tolnya listrik. Terus yang kedua ada isolasi, ini tuh penjaganya, yang mastiin listrik tetap di jalurnya dan nggak nyetrum kita. Nah, ini dia nih wujudnya yang paling simpel, kabel NYA. Cuma satu inti tembaga yang padat. Karena dia ini kaku, kabel ini pas banget buat instalasi permanen. Kayak kabel buat lampu dan stop kontak yang ditanam di dinding, yang biasanya dimasukin ke dalam pipa pelindung. Terus, gimana kalau kita butuh kabel yang lentur? Nah, disinilah kabel NYAF berperan. Kelihatan kan bedanya? Bukannya satu inti tebal yang kaku, NYAF ini isinya banyak banget kawat tembaga tipis yang dipilin jadi satu. Ini yang bikin dia fleksibel, cocok banget buat nyambungin alat elektronik atau buat kabel di dalam panel listrik yang butuh banyak lekukan. Oke, urusan kabel di dalam rumah udah beres. Sekarang, yuk kita keluar rumah dan lihat gimana cara rumah kita nyambung ke jaringan listrik di lingkungan sekitar. Skalanya jadi lebih gede, dan material yang dipakai juga beda. Nah, di sini nih ada pilihan teknis yang menarik. Tembaga itu memang konduktor yang lebih bagus, makanya dipakai di dalam rumah yang tempatnya terbatas. Tapi buat jarak jauh di luar ruangan, aluminium yang jadi jagoannya. Walaupun daya hantarnya nggak sebagus tembaga, aluminium itu jauh lebih ringan dan lebih murah. Jadi pilihan yang paling pas buat jaringan distribusi listrik. Sering lihat kan, kabel hitam gede yang ngegantung dari tiang ke tiang di komplek rumah? Nah, itu namanya kabel ABC. Isinya itu sekumpulan kabel aluminium berisolasi yang dipilin jadi satu. Kabel inilah tulang punggung yang bawa listrik dari trafo ke rumah-rumah kita. Tapi kan nggak semua sambungan ada di atas ya. Buat yang ditanam di bawah tanah, kita butuh sesuatu yang lebih badak. Kabel NYY ini punya lapisan luar yang tebal dan kuat. Jadi dia bisa langsung dikubur di dalam tanah. Cocok banget buat nyalurin listrik ke panel utama atau mungkin ke garasi yang terpisah dari rumah. Oke, sekarang kita naik level lagi nih, ke kelas kakap. Ini adalah urat nadi utama dari jaringan listrik nasional kita. Kabel-kabel ini bawa listrik dalam jumlah masif, melintasi jarak yang super jauh. Dan desainnya, wah keren banget. Yang keren dari kabel ACSR ini adalah cara dia mecahin masalah besar. Aluminium kan ringan dan bagus buat nganterin listrik, tapi dia nggak kuat. Jadi para insinyur nambahin inti baja di tengahnya. Baja inilah yang ngasih kekuatan super buat nahan beban kabelnya sendiri di antara menara-menara transmisi yang jaraknya jauh-jauhan, sementara lapisan luarnya yang dari aluminium fokus ngerjain tugasnya nganterin listrik. Pinter banget kan idenya? Tapi kan, nggak mungkin kita pasang menara-menara raksasa di tengah kota yang padat. Jadi, buat bawa listrik tegangan tinggi ke pusat kota dan kawasan industri, solusinya ya lewat bawah tanah. Dan ini tantangannya beda lagi. Wih, lihat deh lapisannya. Banyak banget. Jauh lebih ribet dari kabel di rumah kita kan? Setiap lapisan ini punya fungsi vital. Mulai dari meratakan medan listrik di sekitar konduktor, nyediain jalur buat grounding, sampai ngasih perlindungan fisik. Ini tuh rekayasa presisi yang dirancang buat ngelola ribuan volt dengan aman, tepat di bawah kaki kita. Jadi pas kalian lagi jalan-jalan di kota, ingat ya, di bawah trotoar itu ada arteri canggih kayak gini, yang diam-diam dan dengan aman nyalain semua yang ada di sekitar kalian. Kerumitannya ini bener-bener nunjukin seberapa vital tugas yang dia kerjakan. Oke, dari tadi kita ngomongin soal daya listrik terus ya, tapi nggak semua kabel itu tugasnya buat ngalirin tenaga besar. Ada juga loh kabel yang tugasnya lebih halus, yaitu bawa informasi dan ngejaga kita tetap aman. Yuk kita lihat kategori terakhir ini. Yang kiri ini kabel data biasa, tapi yang kanan coba perhatiin anyaman logamnya. Itu namanya shield atau pelindung. Ini tuh kayak perisai anti ganggu, ngelindungin sinyal data yang sensitif di dalamnya dari berisiknya listrik yang ada di sekitarnya, misalnya dari kabel listrik lain atau motor.
Ini penting banget buat sensor, komputer, dan sistem kontrol biar bisa kerja dengan andal. Nah, ini pertanyaan krusial. Dengan semua listrik yang berseliweran ini, sistem keamanan itu wajib hukumnya. Dan ini ngebawa kita ke jenis kabel terakhir yang bisa dibilang paling penting dari semuanya. Ini dia kabel grounding atau pentanahan, si pahlawan tanpa tanda jasa di dunia listrik. Kalau amit-amit ada korsleting, kabel inilah yang jadi jalan tol darurat buat arus listrik biar langsung lari ke tanah. Hasilnya, sekring langsung putus dan kita aman dari sengatan listrik. Mulai dari kabel tembaga tebal yang nyambung ke tanah sampai kabel hijau kuning yang ada di colokan kita, fungsinya sama, melindungi kita. Jadi, kesimpulannya gimana? Dari kabel NY yang sederhana di tembok sampai kabel ACSR yang perkasa di menara tinggi, kita jadi tahu kalau setiap kabel itu adalah solusi cerdas untuk tugas yang spesifik. Semuanya kembali ke pemilihan bahan dan desain yang pas untuk kerjaannya, entah itu buat ngalirin daya, data, atau buat ngejaga kita tetap aman. Semoga pembahasan kita kali ini bikin kalian jadi lebih menghargai dunia tersembunyi yang ada di sekitar kita. Lain kali pas kalian nyalain lampu, coba deh ingat perjalanan luar biasa yang udah ditempuh listrik itu. Terima kasih sudah menyimak dan tetaplah penasaran.